Desa kecil di pinggiran Rusia, diliputi oleh dinginnya salju yang abadi, menjadi saksi perjuangan seorang wanita muda bernama Dea. Ia datang ke kota itu dengan harapan sederhana, bekerja sebagai pengasuh anak untuk keluarga kaya demi mengirim uang ke keluarganya di desa terpencil. Salju yang terus turun seolah menjadi pengingat akan kerasnya hidup yang ia jalani, namun Dea tetap tersenyum, terutama ketika ia bermain dengan Misa, bocah berusia 5 tahun yang ia asuh. Bagi Dea, tawa Misa adalah penghiburan di tengah sepinya hidup di negeri asing. Namun, di balik rutinitasnya yang terlihat tenang, ada rasa gelisah yang menggerogoti. Dalam beberapa minggu terakhir, Dea merasa diawasi. Ketika ia pergi ke pasar, seseorang selalu berdiri di kejauhan, mengenakan mantel tebal dan topi hitam. Tatapan pria itu tajam, seperti membelah dinginnya udara. Awalnya, Dea mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya paranoia akibat kelelahan. Tapi bayangan pria itu semakin sering muncul, bahkan di luar jendela rumah majikannya. Suatu malam, saat salju turun lebat, Dea memutuskan pulang lebih awal dari pasar. Jalanan sunyi, hanya ada lampu jalan yang memantulkan cahaya redup di atas salju yang membeku. Ia mempercepat langkahnya, membawa kantong belanjaan yang berat, tapi perasaan bahwa seseorang mengikutinya kian kuat. Ia menoleh ke belakang, dan pria dengan mantel hitam itu berdiri di ujung jalan, diam seperti bayangan. Dengan detak jantung yang berdegup kencang, Dea menggenggam erat tasnya dan berlari. Sampai di rumah majikannya, Dea mengunci pintu rapat-rapat dan mencoba mengatur napasnya. Tapi rasa takut itu tidak hilang. Ketika ia mengintip dari celah tirai, pria itu tidak lagi ada di jalanan, seolah menghilang begitu saja di tengah kabut salju. Dea merasa lega untuk sesaat, namun malam itu ia sulit tidur. Bayangan pria itu menghantui pikirannya, dan ia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia lakukan di tempat ini. Hari berikutnya, Dea berbicara dengan majikannya, Ni Ivanova, tentang kekhawatirannya. Tetapi wanita itu hanya tertawa kecil dan menyebut Dea terlalu banyak membaca novel detektif. Tidak ada yang perlu ditakutkan di kota kecil ini, Dea. Semua orang di sini saling mengenal, katanya sambil menyeruput teh hangat. Namun, kata-kata Ni Ivanova tidak cukup untuk menenangkan hati Dea. Malam itu, saat ia memandikan Misa, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Dea berusaha tetap tenang untuk menenangkan Misa yang mulai menangis. Namun, dalam kegelapan itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Langkah kaki terdengar dari luar rumah, perlahan tetapi pasti mendekat ke pintu depan. Panik, Dea membawa Misa ke kamar dan mengunci pintunya. Ia meraih telepon genggamnya untuk menghubungi Ni Ivanova yang sedang keluar, tetapi tidak ada sinyal. Dea mengintip dari celah gorden, dan kali ini ia melihat lebih dari satu bayangan di luar. Beberapa pria berdiri di sana, mengenakan seragam gelap yang tidak ia kenali. Mereka tidak mengetuk pintu atau mencoba masuk, mereka hanya berdiri di sana, diam seperti patung. Dea mencoba mengendalikan ketakutannya, tetapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali, berjaga di samping Misa yang akhirnya tertidur setelah menangis lama. Di luar, bayangan-bayangan itu tetap ada, seperti serigala yang mengintai mangsanya. Dea tidak tahu bahwa hidupnya yang sederhana akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Dengan tubuh yang lelah dan hati yang penuh kebingungan, Dea berlari tanpa arah. Hutan yang memutih oleh salju seakan menjadi dunia yang asing baginya, setiap langkah terasa berat dan penuh ketakutan. Bayangan tentara Rusia yang mengejarnya tidak pernah jauh, dan rasa takut yang mencekam membuatnya hampir kehilangan kendali. Namun, sesuatu dalam dirinya menuntut untuk bertahan, untuk terus bergerak meskipun tubuhnya hampir menyerah. Dea menoleh sejenak, melihat bayangan pasukan Rusia yang datang semakin dekat. Suara langkah kaki yang berat dan teriakan perintah menguatkan rasa takutnya. Tanpa pikir panjang, ia mempercepat langkah, berusaha menjauh dari mereka. Namun, di tengah kabut salju yang tebal, ia tak tahu harus kemana lagi. Hutan ini seakan tak ada ujungnya, dan ia terjebak dalam keputusasaan yang mendalam. Dengan nafas yang terengah-engah, Dea akhirnya menemukan sebuah pondok kecil di tengah hutan. Tanpa ragu, ia berlari masuk, berharap bisa menemukan tempat yang aman. Namun, pondok itu tampak kosong dan sunyi.
Hanya ada sisa-sisa kehidupan yang tertinggal, sebuah meja kayu tua, beberapa tumpukan kayu bakar, dan sebuah perapian yang sudah lama padam. Di dalam pondok itu, Dea duduk di sudut, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi, pikirannya terus terbayang pada orang yang membawa dirinya ke sini, Alexei. Mengapa ia membantunya? Mengapa ia membiarkannya lari? Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Dea, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang jauh melampaui apa yang ia pahami. Saat Dea terdiam dalam pikirannya, mendadak suara langkah kaki terdengar lagi, lebih dekat, kali ini. Dea terlonjak, berdiri dan bersembunyi di belakang pintu. Suara itu semakin dekat, dan tiba-tiba seseorang masuk ke dalam pondok. Itu adalah pria yang tidak dikenalnya, dengan pakaian yang sedikit berbeda dari tentara Rusia yang mengejarnya. "Kau tidak aman di sini," katanya dengan suara rendah. "Ikut aku, kita harus pergi." Dea bingung. "Siapa kamu?" tanyanya, matanya penuh tanya dan ketakutan. Pria itu hanya menggelengkan kepala, lalu menariknya keluar dari pondok. "Tidak ada waktu untuk penjelasan," ujarnya. "Mereka sudah menemukan jejakmu. Kita harus bergerak cepat." Dengan ragu dan hati yang penuh tanda tanya, Dea mengikuti pria itu ke dalam kegelapan hutan. Ia tidak tahu siapa dia, atau apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, kehidupannya kini berada di ujung tanduk, dan ia tidak bisa berhenti berlari. Hawa dingin di dalam gudang itu tak kalah menusuk dibandingkan udara luar. Dea duduk kaku di kursi kayu yang usang, tangannya terikat kuat dengan tali kasar yang melukai pergelangan tangannya. Kolonel Victor berdiri di depannya, mengawasi tanpa ekspresi, seolah sedang menilai sesuatu. "Kau mungkin merasa ini semua salah paham," katanya, suaranya berat namun penuh kendali. "Tapi percayalah, keberadaanmu di sini adalah hasil dari perhitungan yang sangat hati-hati." Dea mencoba berbicara, meskipun suaranya bergetar karena ketakutan dan dingin. "Saya hanya seorang pengasuh, apa yang kalian inginkan dari saya? Saya tidak tahu apa-apa." Victor tidak menjawab segera, ia hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang lebih dingin daripada udara di sekitarnya. "Oh, kau tahu lebih banyak dari yang kau sadari," katanya dengan nada mengejek. "Atau setidaknya darahmu tahu." Sebelum Dea bisa memahami maksudnya, pintu gudang terbuka dan seorang pria muda masuk, Alexei, tentara yang sebelumnya menatapnya penuh keraguan. Ia membawa secangkir air panas dan sepotong roti, lalu meletakkannya di meja kecil di dekat Dea. "Makanlah," katanya pelan, tanpa melihat langsung ke mata Dea. Victor mendengus, tampak tidak senang dengan gestur itu. "Kau terlalu lembut, Alexei. Jangan lupa siapa dia dan apa yang sedang kita hadapi." Alexei tidak menjawab, hanya berdiri kaku di sudut ruangan, tetapi Dea merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Mata Alexei, meskipun dingin, tidak memiliki kekejaman seperti tentara lainnya. Saat Victor pergi meninggalkan ruangan, Dea mengambil keberanian untuk berbicara. "Kumohon, apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku?" bisiknya, berharap Alexei akan menjawab. Alexei ragu sejenak, tetapi akhirnya mendekat. "Mereka mengincar ayahmu," katanya lirih, suaranya hampir tenggelam dalam desiran angin di luar. Dea membelalakkan mata, terkejut. "Ayahku sudah meninggal bertahun-tahun lalu," balasnya. Alexei menggeleng pelan. "Itu yang mereka ingin kau percayai. Tapi dia hidup, dan dia menyimpan sesuatu yang sangat penting. Teknologi yang bisa mengubah segalanya, atau menghancurkan segalanya." Kepala Dea berputar mendengar informasi itu. Ia ingin menyangkal, tetapi di sudut hatinya, ada rasa tidak percaya yang tumbuh. Selama ini, ia hanya tahu sedikit tentang masa lalu ayahnya, seorang pria pendiam yang menghilang tanpa jejak ketika ia masih kecil. "Apa yang mereka inginkan dariku?" tanyanya lagi, suaranya hampir hilang. Alexei menunduk, tampak bimbang. "Mereka yakin kau adalah kunci untuk menemukan dia." Sebelum Dea bisa bertanya lebih lanjut, suara langkah kaki berat mendekat. Alexei berdiri tegak kembali, wajahnya kembali tanpa ekspresi seperti tentara lainnya. Victor masuk, membawa peta besar yang penuh tanda-tanda misterius. "Kita tidak punya waktu lama," katanya keras. "Siapkan dia, kita bergerak ke lokasi berikutnya malam ini." Dea merasakan dadanya semakin sesak. Ia tahu, tempat yang akan mereka tuju hanya akan membawa lebih banyak bahaya. Saat malam tiba, Dea dipaksa naik ke kendaraan militer lagi. Hutan yang gelap menjadi latar perjalanan mereka, pohon-pohon menjulang tinggi seperti bayangan yang mengintai.
Dea duduk di belakang, tangannya masih terikat. Di tengah perjalanan, ia mencuri pandang ke arah Alexei. Mata mereka bertemu sesaat, dan dalam tatapan itu, Dea melihat sesuatu yang sulit dijelaskan, penyesalan, harapan, atau mungkin keduanya. Tapi apakah ia bisa mempercayai Alexei? Atau pria itu hanya memainkan perannya dalam rencana yang lebih besar? Kendaraan militer melaju perlahan di jalan sempit yang tertutup salju tebal. Hutan gelap seolah memeluk mereka, pohon-pohon tinggi berdiri seperti penjaga yang menakutkan. Dea duduk diam di sudut kendaraan, tangannya masih terikat, tetapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Kata-kata Alexei tadi terus terngiang di kepalanya. Ayahmu hidup, kau adalah kunci. Namun, bagaimana mungkin? Ayahnya telah lama menghilang, meninggalkan dirinya dan ibunya tanpa kabar. Saat kendaraan berhenti tiba-tiba, Dea tersentak dari lamunannya. Para tentara turun dengan langkah tegas, membawa Dea keluar. Di depannya, berdiri bangunan tua yang tersembunyi di balik dinding-dinding salju. Gudang besar itu tampak seperti peninggalan masa perang, dengan pintu baja berat yang berkarat. Victor memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk membuka pintu. Dea berdiri kaku, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi juga ketakutan terhadap apa yang menunggunya di dalam. Ketika pintu baja itu terbuka, udara hangat yang lembab menyambut mereka. Gudang itu ternyata lebih besar di dalam, dipenuhi dengan berbagai peralatan teknologi yang asing bagi Dea. Lampu-lampu neon berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Di tengah ruangan, ada meja besar yang dipenuhi dokumen dan peta. Di salah satu sudut, layar monitor menampilkan serangkaian kode yang terus bergerak. Victor berjalan mendekati meja itu, sambil memberi perintah kepada anak buahnya untuk berjaga di luar. "Selamat datang di pusat permainan ini," kata Victor sambil memandang Dea dengan senyum dingin. "Tempat di mana semuanya dimulai, dan mungkin berakhir." Dea tidak menjawab, hanya menatapnya dengan kebencian yang mulai tumbuh di hatinya. "Kau masih tidak mengerti, bukan? Ayahmu adalah seorang ilmuwan brilian. Dia menciptakan sesuatu yang di luar pemahaman manusia. Biasa, teknologi yang bisa menguasai dunia. Dan kami, hanya ingin memastikan bahwa itu tidak jatuh ke tangan yang salah." Dea merasa tubuhnya melemah. Ayahnya, seorang ilmuwan, semua ini terlalu sulit untuk dipercaya. Ia mencoba mengingat wajah ayahnya, tetapi kenangan itu terasa kabur, seperti mimpi yang hampir terlupakan. "Kenapa aku?" tanya Dea dengan suara serak. Victor tertawa kecil, "Karena dia meninggalkan petunjuk di dalam dirimu, di pikiranmu, mungkin, atau bahkan di darahmu. Kau adalah satu-satunya yang bisa membawa kami kepadanya." Sementara Victor berbicara, Alexei berdiri di sudut ruangan, wajahnya tampak gelisah. Ia memandang Dea dengan tatapan penuh keraguan, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani. Dea menangkap tatapan itu dan merasa ada sesuatu yang lebih besar yang Alexei sembunyikan. Tapi sebelum ia bisa berbicara, Victor melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Dea dibawa ke ruangan lain. Dea dibawa ke sebuah kamar kecil di ujung koridor panjang. Di dalamnya hanya ada kursi dan meja, serta satu lampu yang tergantung rendah, menyinari ruangan dengan cahaya redup. Alexei yang mengawalnya. Ketika mereka tiba di kamar itu, Alexei akhirnya berbicara dengan nada pelan. "Aku tahu kau takut, tapi kau harus tetap tenang. Aku akan mencoba membantumu, ketika saatnya tiba." Dea menatapnya, bingung sekaligus penuh harapan. "Kenapa kau membantuku?" bisiknya. Alexei tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata penuh konflik. Ketika Alexei keluar dan pintu terkunci, Dea duduk sendirian di kamar itu. Ia merasakan keputusasaan menyelimuti dirinya, tetapi juga ada dorongan baru dalam hatinya, keinginan untuk melawan. Jika benar bahwa ia adalah kunci dari misteri ini, maka ia harus menemukan cara untuk menggunakan itu demi keuntungannya. Di luar, langkah kaki Victor terdengar semakin dekat, seperti bayangan gelap yang terus menghantuinya. Malam itu, Dea duduk sendirian di kamar kecil yang dingin, pikirannya dipenuhi oleh rasa takut dan kebingungan. Ia merenungkan kata-kata Alexei sebelumnya, bahwa dia akan membantunya ketika saatnya tiba. Namun, bagaimana bisa ia mempercayai seseorang yang berdiri di antara kawan dan lawan? Ketukan keras di pintu membuyarkan pikirannya. Seorang tentara masuk dengan tatapan dingin, menyeretnya keluar untuk bertemu lagi dengan Victor. Di ruang utama, Victor menunggu dengan senyum angkuh. Di hadapannya, sebuah peta besar tergelar di meja,
penuh dengan tanda-tanda yang tampak seperti lokasi strategis. Kita punya informasi baru, katanya dengan nada puas. Ayahmu tidak jauh dari sini. Dan kau, Dea, akan membantu kami memastikan dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dea merasakan dadanya sesak. Ia ingin berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Di tengah ketegangan itu, Alexei masuk ke ruangan. Ada ketegasan dalam langkahnya, tetapi matanya terus mencuri pandang ke arah Dea. Kolonel, saya pikir kita perlu memindahkan tahanan ini ke kendaraan lebih awal. Cuaca buruk bisa memperlambat perjalanan, katanya. Victor mengangguk, mempercayai penilaian Alexei tanpa ragu. Baik, bawa dia, perintahnya. Alexei membawa Dea keluar dari gudang, melintasi lapangan bersalju yang diterangi oleh cahaya rembulan. Namun, ketika mereka berada cukup jauh dari yang lain, Alexei memperlambat langkahnya dan berbisik, ini kesempatanmu. Kita harus pergi sekarang. Dea terkejut, tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Apa maksudmu? Tanya Dea dengan suara bergetar. Alexei menatapnya serius. Aku tidak bisa menjelaskan banyak sekarang. Aku hanya tahu mereka tidak peduli apakah kau hidup atau mati selama mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Alexei memotong tali yang mengikat tangan Dea dengan pisau kecil yang ia sembunyikan di jaketnya. Ikuti aku, katanya. Dea ragu, tetapi tidak punya pilihan lain selain mempercayai pria itu. Mereka berlari ke arah hutan, meninggalkan gudang dan tentara lainnya di belakang. Salju yang tebal membuat langkah mereka lambat, tetapi mereka terus bergerak, berharap kabut malam dapat menyembunyikan jejak mereka. Namun, pelarian itu tidak mudah. Victor segera menyadari hilangnya Dea dan memerintahkan pengejaran. Tembakan terdengar di kejauhan, peluru-peluru melesat, menghancurkan keheningan malam. Dea berusaha menahan napasnya yang berat, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Cepat, bisik Alexei, menariknya ke arah jalan kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Mereka menemukan tempat perlindungan sementara di dalam sebuah gua kecil. Alexei menyuruh Dea beristirahat sementara dia berjaga di pintu masuk. Dalam gelapnya gua, Dea merasa ketakutannya mulai berubah menjadi tekad. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tetapi ia sadar bahwa ia tidak bisa terus menjadi korban. Kenapa kau melakukan ini? Tanya Dea akhirnya, memecah keheningan. Alexei menghela napas. Aku lelah menjadi boneka mereka. Aku tahu apa yang mereka kejar. Dan aku tahu kau tidak pantas terjebak dalam ini. Dea menatap Alexei dalam-dalam, mencoba menemukan kejujuran dalam matanya. Malam itu, di dalam gua yang dingin, mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Di luar, suara langkah kaki dan gonggongan anjing pelacak semakin mendekat. Tidak ada banyak waktu untuk bertanya-tanya. Mereka harus terus bergerak, atau keduanya akan mati dalam salju yang membekukan. Pagi mulai menyingsing, dan langit abu-abu menjadi saksi perjuangan Dea dan Alexei untuk bertahan hidup. Mereka melangkah perlahan di antara pohon-pohon hutan yang tertutup salju, napas mereka berubah menjadi uap di udara dingin. Alexei berjalan di depan, sesekali berhenti untuk memastikan mereka tidak meninggalkan jejak yang mudah diikuti. Suara anjing pelacak terdengar samar, menandakan pasukan Victor masih mengejar mereka. Kita harus menemukan jalan keluar dari hutan ini sebelum malam, kata Alexei dengan nada tegas, tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan. Dea hanya mengangguk. Ia tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi ia tahu tidak ada pilihan lain selain mengikuti pria yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya. Namun, perjalanan itu tidak mulus. Di tengah hutan yang semakin lebat, kaki Dea tersandung akar pohon yang tersembunyi di bawah salju. Ia jatuh, dan rasa sakit menjalar dari pergelangan kakinya. Alexei segera berbalik, membantu Dea berdiri. Kau baik-baik saja? Tanyanya. Dea mengangguk, meskipun air matanya hampir tumpah. Aku bisa melanjutkan, katanya, meski suaranya bergetar. Ketegangan semakin memuncak ketika suara anjing pelacak semakin mendekat. Alexei menyadari bahwa mereka tidak bisa terus berjalan tanpa rencana. Ia membawa Dea ke sebuah gundukan batu yang tersembunyi di balik semak-semak. Kita harus bersembunyi di sini sebentar, katanya, sementara ia memeriksa senjata kecil yang ia bawa. Jika mereka menemukan kita, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kau harus terus lari. Dea menatap Alexei dengan mata penuh ketakutan. Tidak, kau tidak bisa meninggalkanku. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian, katanya hampir menangis. Alexei menatapnya dengan serius. Dea,
kau harus kuat. Ini bukan hanya tentang kau atau aku. Jika mereka menangkapmu, dunia bisa berakhir dalam kekacauan. Ayahmu, dia satu-satunya yang bisa menghentikan mereka, dan hanya kau yang bisa menemukannya. Saat mereka bersembunyi, suara langkah kaki dan gonggongan anjing terdengar semakin dekat. Dea merasa jantungnya berdegup kencang, seolah bisa didengar oleh para pengejarnya. Alexei menempelkan jari ke bibirnya, memberi isyarat agar Dea tetap diam. Dalam hati, ia berdoa agar hutan ini cukup besar untuk menyembunyikan mereka. Namun, takdir seolah tidak berpihak. Seekor anjing pelacak berhasil menemukan tempat mereka bersembunyi dan menggonggong keras. Alexei segera berdiri, melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mengalihkan perhatian para tentara. "Lari, Dea, sekarang!" teriaknya. Dea terperangah, tetapi kakinya mulai bergerak tanpa sadar. Ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan Alexei yang kini menjadi tameng hidup untuk melindunginya. Air mata mengalir di pipi Dea saat ia berlari di antara pepohonan, tidak berani menoleh ke belakang. Suara tembakan menggema di kejauhan, dan ia tidak tahu apakah Alexei masih hidup atau tidak. Namun, ia tahu bahwa ia harus terus berlari. Suara Victor yang penuh kemarahan terdengar di kejauhan, tetapi dia hanya fokus pada langkah-langkahnya, berharap ia bisa menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini. Ketika malam kembali tiba, Dea akhirnya menemukan sebuah pondok kecil yang tampak terlantar di tengah hutan. Dengan sisa tenaganya, ia masuk ke dalam, mengunci pintu, dan duduk di lantai yang dingin. Ia menangis, kelelahan dan ketakutan yang ia tahan sepanjang hari akhirnya meledak. Di tengah isak tangisnya, ia hanya bisa memikirkan satu hal, apakah Alexei masih hidup? Dan bagaimana ia bisa menemukan ayahnya di tengah kekacauan ini? Pagi yang kelam menyambut Dea saat ia terbangun di pondok kecil itu. Tubuhnya terasa sakit dan lelah, dan napasnya masih tampak berat setelah malam yang penuh ketegangan. Salju terus turun, menutupi jejak-jejak yang ia buat saat berlari, seolah alam mencoba menghapus jejak langkahnya. Ia tahu waktu tidak berpihak padanya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan sedikit ketenangan. Keputusan Alexei untuk membiarkannya lari masih membekas di pikirannya. Ia harus menemukan jalan keluar, dan ia tidak bisa menyerah sekarang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika Dea melangkah keluar dari pondok, ia mendengar suara langkah kaki. Bukan dari tentara Rusia atau anjing pelacak, suara itu lebih ringan, lebih manusiawi. Jantungnya berdegup kencang, dan instingnya mendesaknya untuk bersembunyi. Tetapi di balik pepohonan, seorang pria muncul. Wajahnya tersembunyi di balik penutup kepala, tetapi ada sesuatu yang familiar dalam cara dia bergerak. Dea menahan napasnya, takut, tetapi juga penasaran. "Jangan takut," kata pria itu dengan suara rendah, tetapi penuh keyakinan. "Aku di sini untuk membantumu." Dea terkejut, lalu mundur sedikit. "Siapa kamu?" tanyanya, suaranya bergetar. Pria itu mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak membawa senjata. "Aku hanya ingin membantumu menemukan ayahmu," jawabnya. Dea merasa dunia seakan berhenti sejenak. "Ayahku?" tanyanya, masih tidak yakin apakah ia bisa mempercayai pria ini. Pria itu mengangguk perlahan. "Aku tahu apa yang mereka kejar. Ayahmu adalah bagian dari proyek yang sangat besar, dan sekarang mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia sembunyikan." Dea merasa tubuhnya lemas. Semua yang ia dengar hanya semakin membingungkannya. Ayahnya, pria yang sudah lama hilang, ternyata terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. "Kemana dia?" tanya Dea dengan suara hampir putus asa. Pria itu menatapnya dengan mata yang penuh arti. "Dia tidak jauh. Tapi untuk menemukannya, kau harus siap menghadapi kenyataan yang lebih gelap dari yang kau bayangkan. Proyek ini bisa mengubah dunia, Dea. Ayahmu menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya." Dea merasa jantungnya semakin berdebar. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Tetapi sekarang, di hadapannya, seseorang mengatakan bahwa ayahnya adalah kunci dari kekacauan yang akan datang. "Bagaimana aku bisa percaya padamu?" tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Pria itu hanya tersenyum, meskipun ada kesedihan di matanya. "Aku tidak memintamu untuk percaya. Aku hanya ingin membantumu menyelesaikan teka-teki ini." Keputusan itu tidak mudah. Dea tahu ia harus mengambil langkah besar, tetapi ia tidak tahu siapa yang bisa dipercaya lagi.
Di saat-saat penuh keraguan itu, suara langkah kaki kembali terdengar dari kejauhan. Bukan suara tentara Rusia, tetapi suara seseorang yang tampaknya sudah menunggu mereka. Pria itu menoleh dan memberi isyarat agar Dea tetap diam. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya. "Jangan biarkan mereka menemukanku, atau kau akan kehilangan kesempatan terakhir untuk menemukan ayahmu." Dea hanya bisa mengangguk, meski hatinya dipenuhi rasa takut yang tak bisa ia ungkapkan. Ia mengikuti pria itu ke dalam hutan, bersembunyi di balik pepohonan dan terus bergerak, sementara suara langkah kaki semakin dekat. Di dalam hatinya, Dea berdoa agar ia tidak salah memilih jalan, dan agar keberanian yang ia kumpulkan hari ini tidak berujung pada penyesalan yang lebih dalam. Salju semakin tebal, dan angin dingin membuat tubuh Dea menggigil. Ia terus mengikuti pria misterius itu tanpa banyak bertanya, hanya mempercayai naluri bahwa jalan ini mungkin membawanya lebih dekat pada ayahnya. Langkah mereka pelan namun pasti, melewati hutan gelap yang terasa seperti labirin tanpa akhir. Setiap suara ranting patah atau desir angin membuat Dea melirik ke belakang, khawatir para pengejarnya akan muncul kapan saja. "Kita hampir sampai," kata pria itu dengan suara rendah, memecah keheningan. Dea memandangnya dengan penuh tanya. "Di mana? Kau belum memberitahuku apapun," balasnya dengan nada sedikit kesal. Pria itu berhenti, menatapnya dengan serius. "Aku tahu kau bingung, Dea. Tapi aku harus berhati-hati. Bahkan hutan ini tidak aman. Jika mereka tahu aku membantumu, aku juga akan mati." Dea menghela napas panjang. Rasa takut dan frustrasi bercampur menjadi satu, tetapi ia menekan perasaannya. "Baiklah, aku akan percaya padamu untuk sekarang," ujarnya pelan. Pria itu hanya mengangguk, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan tua yang tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Bangunan itu tampak seperti laboratorium yang sudah lama ditinggalkan, dinding-dindingnya ditutupi lumut dan salju. "Ini tempatnya," kata pria itu sambil mendorong pintu kayu yang berat. Di dalam, suasananya jauh lebih hangat, tetapi juga penuh misteri. Rak-rak penuh dengan dokumen dan alat-alat yang tampak aneh. Lampu redup yang masih berfungsi memancarkan cahaya yang cukup untuk menerangi ruangan. Di tengah ruangan, ada meja besar dengan sebuah peta yang ditandai berbagai lokasi. "Ayahmu pernah bekerja di sini," kata pria itu sambil menunjuk meja tersebut. Dea berjalan mendekat, matanya menyapu peta itu. Banyak tanda yang tidak ia pahami, tetapi salah satu lokasi menarik perhatiannya. Ini dekat dengan rumahku dulu," katanya, menunjuk sebuah titik di peta. Pria itu mengangguk. Dia meninggalkan banyak petunjuk di tempat-tempat yang tidak akan dicurigai. "Tapi kau adalah kunci terakhir, Dea. Tanpa dirimu, semua ini hanyalah teka-teki yang tidak bisa dipecahkan." Dea merasa beban di pundaknya semakin berat. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, suara langkah kaki dan gonggongan anjing kembali terdengar dari luar. Wajah pria itu berubah tegang. "Mereka sudah menemukan kita," katanya dengan nada mendesak. "Kita harus pergi sekarang." Tapi sebelum mereka bisa melangkah keluar, pintu depan dihantam keras hingga terbuka. Victor berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kemarahan. "Kau pikir bisa lari dariku, Dea?" ujarnya dingin. Di belakangnya, beberapa tentara bersenjata mengarahkan senjata ke arah mereka. Pria misterius itu berdiri di depan Dea, melindunginya dengan tubuhnya. "Jangan sentuh dia," katanya dengan nada tajam. Victor tertawa kecil. "Oh, kau benar-benar berani berkhianat." "Iya." Dea merasa darahnya membeku. Ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Namun, pria itu tiba-tiba berbisik, "Percayalah padaku. Larilah ke ruang bawah tanah. Ada jalan keluar di sana." Sebelum Dea bisa menolak, pria itu menyerang salah satu tentara, menciptakan kekacauan. Dea berlari ke arah yang ditunjukkan, air matanya mengalir saat ia mendengar suara tembakan di belakangnya. Di ruang bawah tanah yang gelap dan sempit, Dea menemukan pintu kecil yang mengarah keluar. Ia tahu, untuk pertama kalinya, bahwa ia tidak bisa kembali. Ia harus terus maju, bahkan jika itu berarti meninggalkan seseorang lagi untuk berkorban demi dirinya. Dengan hati yang berat, ia melangkah keluar, salju dan angin kembali menyambutnya. Tapi kali ini, ia tahu, perjalanan menuju kebenaran semakin dekat. Dea berlari tanpa menoleh ke belakang, melintasi salju yang semakin tebal. Setiap langkahnya terasa semakin berat, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti.
Langkah-langkah tentara yang mengejar semakin dekat, dan ketakutan menghimpit dadanya. Di tengah ketegangan itu, ia teringat kata-kata pria yang membantunya, yang berjanji akan menyelamatkannya. Namun, bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika semuanya hanya permainan untuk mengkhianatinya? Salju yang turun semakin deras, menutupi jejak-jejak yang ia buat. Dea merasakan tubuhnya semakin lelah, tetapi ia tahu ia harus terus berlari. Hutan ini tidak banyak memberi pilihan, dan pintu keluar yang dijanjikan pria itu tampak semakin menjauh. Namun, di kejauhan, sebuah cahaya kecil muncul, seperti harapan yang samar di tengah kegelapan. Dengan sisa tenaga yang ada, Dea berlari menuju cahaya itu. Ketika ia sampai, ia menemukan sebuah rumah kecil yang tampak sepi. Pintu depan terbuka sedikit, dan di dalamnya, ia mendengar suara seseorang berbicara pelan. "Tolong, masuklah." Suara itu terdengar familiar, namun Dea tidak dapat mengenali siapa pemiliknya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk, berharap tempat ini bisa memberi sedikit perlindungan. Di dalam rumah, seorang wanita tengah duduk di meja, menatap peta yang terhampar di hadapannya. Matanya tajam dan penuh perhatian. Saat melihat Dea masuk, wanita itu tersenyum tipis. "Kau akhirnya datang," katanya dengan suara tenang. "Aku tahu mereka akan mengejarmu." Dea terpaku, tidak tahu harus berkata apa. "Siapa kamu?" tanyanya, suara bergetar. Wanita itu menatapnya lebih lama, seolah menilai apakah Dea bisa dipercaya. "Nama saya Katia, aku juga bagian dari kelompok yang berusaha menghentikan proyek ini. Ayahmu adalah salah satu dari mereka yang mencoba melawan, dan kami membutuhkanmu untuk menyelesaikan semuanya." Dea merasa otaknya berputar. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang semakin dalam. Ayahnya melawan, lalu siapa yang selama ini mengejarnya? Kenapa aku? Apa yang bisa aku lakukan? Tanya Dea, merasa kebingungannya semakin meningkat. Katia mendekat, mengangkat peta yang terletak di meja. "Ayahmu meninggalkan petunjuk di beberapa tempat yang hanya bisa dimengerti olehmu. Kau adalah satu-satunya yang bisa membuka kunci yang dia sembunyikan. Tanpa itu, proyek ini akan terus berlanjut dan berbahaya bagi dunia." Dea menatap peta yang ditunjukkan Katia, mencoba mencerna semua informasi yang ada. Tiba-tiba, suara kendaraan terdengar dari luar, diikuti oleh teriakan-teriakan yang semakin mendekat. Dea merasakan ketegangan yang luar biasa, seakan seluruh dunia sedang mengepungnya. Katia segera berdiri dan mengunci pintu dengan cepat. "Mereka sudah di sini," katanya dengan nada tegas. "Kita tidak punya banyak waktu." Dea merasa jantungnya berdegup kencang. Ia terjebak dalam pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Satu sisi, ia bisa menyerah dan melanjutkan hidup yang aman, namun itu berarti dunia yang lebih besar akan hancur. Di sisi lain, ia bisa terus melawan, berjuang untuk kebenaran, meskipun itu mungkin berarti kehilangan segalanya. Dalam keheningan yang mencekam, Dea membuat keputusan. Ia harus melawan. Suara kendaraan yang semakin mendekat membuat Dea terhenyak. Di luar rumah, bayangan tentara mulai terlihat, bergerak di antara pepohonan dengan langkah mantap. Ketakutan kembali menguasai dirinya, namun kali ini, rasa takut itu bercampur dengan tekad. Ia tahu, tidak ada lagi jalan mundur. Jika ia menyerah sekarang, semua yang ia perjuangkan, semua yang Alexei korbankan, akan sia-sia. Katia berdiri di sampingnya, matanya tajam menatap keluar jendela. "Mereka datang lebih cepat dari yang aku duga," kata Katia, suaranya penuh kecemasan. "Kita hanya punya waktu beberapa menit sebelum mereka mengepung rumah ini." Dea menggigit bibirnya, berpikir cepat. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya, suara penuh ketegangan. Katia berjalan menuju meja dan mengambil sebuah kotak kecil dari laci. Ia membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah perangkat yang tampaknya sangat canggih. Ini alat yang bisa menonaktifkan sistem pelacakan mereka. Tapi hanya dalam waktu singkat. Setelah itu, kita harus pergi dengan sangat cepat. Katia menatap Dea dengan serius. "Kau siap untuk ini? Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita." Dea mengangguk, meski hatinya bergejolak. "Aku tidak punya pilihan," katanya, meski suaranya hampir pecah. Katia memasang perangkat itu dan memberinya instruksi singkat. "Ketika aku memberi sinyal, kita akan keluar melalui pintu belakang. Kita harus menuju ke tempat yang aman sebelum mereka melacak kita lagi." Ketika keduanya bersiap, tiba-tiba pintu depan dihantam keras, membuat Dea terlonjak.
Suara tembakan terdengar, dan teriakan perintah pasukan Victor bergema di luar. Mereka sudah masuk, Katia berteriak, dengan mata penuh kewaspadaan. Dalam sekejap, mereka bergerak cepat, berlari ke pintu belakang dan menuju ke hutan yang gelap. Namun, saat mereka melangkah keluar, Dea merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah suara familiar memanggil namanya dari kegelapan. Dea, suara itu terdengar seperti sebuah bisikan, namun jelas dan penuh urgensi. Dea berhenti sejenak, terkejut. Siapa itu? Katia berbisik, wajahnya penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. Dea menoleh ke arah suara itu, dan jantungnya hampir berhenti. Di balik bayang-bayang pohon, berdiri Alexei, hanya beberapa langkah jauhnya. Wajahnya penuh luka dan darah, namun matanya tetap tajam, penuh tekad. Kau masih hidup. Dea berlari ke arahnya, tetapi Alexei mengangkat tangannya, menghentikan langkahnya. Jangan, mereka akan menemukan kita jika kau terlalu dekat, katanya dengan suara parau. Katia menarik Dea kembali, wajahnya penuh kecemasan. Kita tidak punya waktu untuk bicara. Mereka sudah hampir di sini. Dea menatap Alexei dengan penuh kebingungan dan kehampaan. Aku ingin membantu, tapi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, bisiknya. Alexei menatapnya dengan intens, seolah mencoba memberi petunjuk terakhir. Kau tahu apa yang harus dilakukan, Dea. Jangan biarkan mereka menang. Jaga petunjuk itu. Dengan itu, ia menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Dea dan Katia dengan pilihan yang semakin sulit.